warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih membahas tentang skolastik. Kita langsung saja ngebahas tentang kaji soal. Jadi kita mengerjakan soal-soal sambil mempelajari si soal itu. Yang pertama, diketahui pekerjaan mengecat rumah dapat diselesaikan dalam waktu 9 hari oleh 8 orang. 2 orang pekerja tidak jadi ikut karena ada halangan lain dan tidak ada pengganti. Jadi awalnya kita rencanain 9 hari untuk 8 orang. Tapi 2 keluar gitu ceritanya kan. Mana hubungan yang benar antara kuantitas R dan R. R-nya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengecatan, S-nya setengah bulan. Oke, jadi kita punya data kalau 9 hari itu untuk 8 orang. Kalau T hari untuk 6 orang. Jadi ini merupakan perbandingan balik nilai sehingga berlaku seperti ini. 9 untuk 8 hari, T untuk 9 hari untuk 8 orang, T untuk 6 orang gitu kan. Tinggal kali silang, ternyata T-nya adalah 9 kali 8 bagi 6 sama dengan 12 gitu. Atau kalau kalian masih bingung tentang ini, kalian bisa pakai logika aja gitu. Misalkan kalau 9 hari itu diselesaikan 8 orang, maka kalau 6 orang logikanya pasti lebih besar dari 9 hari gitu kan. Jadi atau kita bisa kerjakan begini. 9 kali 8 itu sama dengan waktu T dikali 6 gitu kan. 9 kali 8 T kali 6. Berarti 9 kali 8 dibagi 6 sama, jawabannya 12. Maka hubungannya adalah R kurang dari S. Yang selanjutnya, perbandingan uang Ayu dan Ita 5:8, Ayu dan Ica 2:3. Jika selisih Ita dan Ica itu adalah 80.000, jumlah uang yang dimiliki Ayu adalah berapa? Ini misalkan kita tulis seperti ini, tapi nanti ketika kalian lagi ujian, ini nggak usah ditulis ya. Langsung aja ke sini gitu. Karena ini lumayan 3 detik, 5 detik. Baik, langsung saja Ayu Ita 58, berarti Ita sama dengan 8/5A. Ayu Ica 2/3, berarti C-nya 2/3 A. Maka B kurangin C, B-nya kita ganti, C-nya kita ganti. Jadi penyusunnya adalah A. Jadi didapat A-nya itu ada 8/2 dengan 16 kurangin 15 per 10, 1 per 10 A sama dengan 80.000. Maka A-nya adalah 800.000 gitu. Seorang pekerja mendapatkan upah hitungan per jam. Jadi dia kerja seharinya 5 jam, per jamnya 25.000. Pada bulan ini ia mendapatkan 3 juta. Banyak waktu kerja bulan ini adalah, tinggal gini aja kan, 5 jam kali per jam kali jumlah hari sama dengan 3 juta. Bilang 5 kali per jamnya berapa, kali hari sama dengan 3 juta. Maka harinya itu sama dengan 3 juta dibagi 5 kali 25.000. Didapat 24 gitu kan. Berarti dia bekerja selama 24 hari dengan gaji 3 juta gitu. Dalam satu regu yang terdiri dari 7 pria dan 4 wanita akan dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Syaratnya ketua harus pria. Banyak kemungkinan susun pemilihan tersebut adalah, kita lihat kata kuncinya. Syaratnya harus pria. Kemudian sini ada pemilihan orang dengan memperhatikan urutan. Maka kita harus memenuhi si syarat tadi kan. Si ketuanya harus pria. Artinya kita memilih 1 dari 7 orang. Ada 7 kemungkinan. Kemudian milih 3 dari sisanya. Kan tadi ada total 11 orang. Diambil 1 tinggal 10. Berarti milih 3 dari 10. Kenapa pakai permutasi? Karena memperhatikan urutan. Terus kita masukin ke persamaan. Didapat 5.040. Seperti itu. Selanjutnya, sini ada data pengerjaan pengecetannya. Pengerjaan pengecetan, sini ada banyak pekerja, banyak ruangan belum dicat. Pertanyaannya adalah jika luar ruangan tiap gedung sama besar, gedung yang mana yang memiliki pekerjaan paling cepat? Jadi kita intinya mau cari pekerjaan paling cepat. Yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu yang sudah dikerjakan itu berapa. Banyak ruangan yang dicat, tadi kan ini banyak ruangan yang belum, sisanya 3. Gedung A 72, gedung B 75, gedung C 80, gedung D 128, gedung E 140.
kemudian banyak pekerjanya 12, 15, segini dan seterusnya. Nah, berarti kan kapasitas setiap pekerjanya itu udah tinggal ruangan yang sudah dicek dibagi banyak orang dong. Yang A 6, 5, 4, 4, 4. Maka bisa dikatakan dalam waktu 5 hari yang paling cepat itu yang A, karena satu orang bisa mengecek 6 gedung, 6 ruangan seperti itu. Jadi jawabannya adalah gedung A. Oke, jarak kota P dan Q pada peta dengan skala 1:2 juta adalah 4,5 cm. Seorang berangkat dari kota P menuju kota Q pukul 15.24 dengan kecepatan 40 km per jam. Ia akan sampai di kota Q pada pukul. Berarti intinya kita mau teori tentang skala, kemudian tentang kecepatan cari waktu. Baik, teori sebenarnya itu kan skala dikali jarak pada peta, didapat 90 km. Waktu itu adalah jarak per kecepatan, karena kecepatan jarak bagi waktu. Nah, berarti 90 bagi 40, 2,25 jam. Atau 2/4 jam. 1/4 jam kan 15 menit. Berarti 2 jam 15 menit. 15 jam 15.24 ditambah 2 jam 15 menit. Berarti dia akan sampai pukul 17.39 menit. Gitu. Susan dan Andi mengikuti arisan dengan jumlah yang dibayarkan sama. Susan membayar arisan senilai 10% dari gajinya 1.500.000, sedangkan Andi membayar arisan senilai 6% dari gajinya. Yang didapatkan Andi tiap bulannya adalah, berarti karena yang dibayarkan sama, artinya 10% dikali 1.500.000 itu sama dengan 6% dikali gajinya si Andi. Itu kan? Nah, benar. Berarti 6% kali A, maka A-nya adalah persentasenya kita bisa coret 10/6 kali 1.500.000 didapat 2.500.000 seperti itu. Selanjutnya, misalkan P adalah rata-rata berat badan siswa laki-laki, Q adalah berat badan rata-rata siswa perempuan. Berdasarkan rata-rata berat badan tersebut, putuskan apakah pernyataan satu cukup untuk menjawab pertanyaan berapakah rata-rata berat badan seluruh siswa. Nah, ini kasih tahu yang cowok, yang siswanya ada segini, banyak seluruh siswa segini, banyak laki-laki segini. Oke, kalau misalkan kita tahu cuma total siswanya aja, nggak bisa dicari untuk mencari rata-rata total, karena kita nggak tahu kapasitas laki-lakinya berapa, kapasitas perempuannya berapa, karena di sini yang diketahui adalah rata-rata laki-laki dan rata-rata perempuan gitu. Jadi satu saja tidak cukup. Begitu pula kalau misalkan yang diketahui siswa laki-lakinya aja gitu, tapi totalnya nggak dikasih tahu atau yang perempuannya nggak dikasih tahu, ini juga sama-sama tidak bisa untuk menyelesaikan pertanyaan. Maka yang bisa untuk menyelesaikan pertanyaan adalah seluruh siswa gitu. Maksudnya data laki-laki dan perempuannya harus ada gitu. Data laki-laki bisa diketahui langsung dari pernyataan kedua, data perempuan bisa diketahui dari total kurangi laki-laki gitu. Artinya kedua pernyataan itu diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya yang C. Cukup menjawab, tetapi satu saja tidak cukup. Gitu. Usia Tuti 3/4 Yanti 23 cm. Jika sekarang usia Santi 24, maka usia Tuti adalah baik. Jadi Tuti 3/4 Yanti 23 cm. Santi 24, maka Tuti sama dengan 3/4 dari Yanti, yang merupakan 2/3 dari Santi. Si Santinya 24 gitu. Kali. Kita coret 3-nya 2/4 setengah. 24 kali setengah 12 tahun. Maka usia Tuti adalah 12 tahun. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 70 meter. Wahyu berlari mengelilingi lapangan. Jika setiap 40 menit dia dapat menempuh 40 meter, dia dapat butuh waktu 1 menit. Berarti kalau satu keliling lapangan sampai berarti ini artinya waktu yang dibutuhkan si Wahyu itu adalah keliling lapangan dibagi 40 meter kali 1 menit. Keliling lapangan kalau diketahui diameter itu pi kali D bagi 40, 22 kali 10 bagi 40, 5,5 menit gitu. Baik, itu adalah kaji soal untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya kalian kerjakan latihan 2 dari nomor 1 sampai nomor 10. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.